Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dina Hadiri Fitri dengan NIM 2522110, mahasiswa dari program studi pendidikan teknik informatika dan komputer. Di video ini saya akan membahas materi penting seputar jaringan nirkabel sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah jaringan nirkabel. Jadi saya akan membahas 4 topik utama yang saling terhubung dan berperan besar dalam komunikasi modern, yaitu antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan Ethernet. Jadi materi ini tidak hanya penting untuk ujian, tapi juga sangat relevan dengan teknologi sehari-hari yang kita gunakan, dari internet, di rumah, sinyal HP, sampai koneksi di daerah terpencil. Jadi yuk kita pelajari bersama-sama. Baiklah, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu mengenai antena. Jadi definisi antena adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem transmisi atau penerimaan sinyal dengan ruang bebas. Dalam konteks komunikasi nirkabel, antena memegang peran yang sangat penting dalam memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik, yaitu digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal radio, televisi, komunikasi data, maupun sinyal digital lainnya. Jadi antena bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, khususnya resonansi, yaitu kondisi ketika panjang fisik antena selaras dengan panjang gelombang sinyal yang ditransmisikan atau diterima. Jadi karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, desain antena harus disesuaikan dengan frekuensi kerja sistem. Misalnya, antena untuk siaran radio FM akan berbeda dari antena untuk jaringan WiFi atau satelit. Jadi perangkat ini merupakan komponen-komponen kunci dalam berbagai teknologi modern, termasuk komunikasi radio amatir, sistem radar, jaringan seluler, sistem navigasi satelit seperti GPS, komunikasi militer, dan bahkan sistem Internet of Things atau IoT. Selanjutnya yaitu komponen antena. Jadi antena terdiri dari beberapa komponen utama, masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk mendukung transmisi dan penerimaan sinyal. Yang pertama itu ada elemen radiasi atau radiating element, yaitu bagian utama dari antena yang bertugas memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Elemen ini menentukan pola radiasi antena dan sangat dipengaruhi oleh bentuk serta dimensinya. Yang kedua ada kabel transmisi atau feeder, yaitu saluran penghubung antara pemancar atau penerima dengan antena. Kabel ini harus memiliki impedansi yang sesuai agar sinyal tidak mengalami banyak kehilangan saat ditransmisikan. Yang ketiga ada matching network, yaitu jaringan penyesuai impedansi, yaitu sistem sirkuit yang memastikan kecocokan impedansi antara antena dan perangkat elektronik, misalnya pemancar atau penerima. Jadi ketidaksesuaian impedansi dapat menyebabkan pantulan sinyal atau refleksi dan mengurangi efisiensi komunikasi. Selanjutnya ada group plane, yaitu bidang logam atau konduktor yang berfungsi sebagai referensi potensial listrik dan memperkuat pola radiasi. Jadi ground plane sangat penting untuk antena jenis monopole seperti antena dan mobil atau perangkat portabel. Selanjutnya ada radome, yaitu penutup pelindung yang terbuat dari bahan non-konduktif seperti plastik atau fiberglass yang tidak mengganggu propagasi sinyal. Jadi radome ini melindungi antena dari hujan, salju, debu, dan kondisi lingkungan ekstrem lainnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis antena. Jadi terdapat banyak jenis antena yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sistem komunikasi. Jadi beberapa jenis umum meliputi yang pertama ada omnidirectional antena, yaitu memancarkan sinyal secara merata ke segala arah horizontal. Cocok untuk area yang membutuhkan cakupan luas seperti hotspot WiFi, pemancar radio FM, atau sistem seluler. Yang kedua ada directional antena, yaitu memiliki pola radiasi terfokus ke satu arah tertentu, sangat efisien untuk komunikasi jarak jauh seperti pada jaringan titik ke titik atau point to point.
antar bendung atau dalam sistem radar. Yang kedua ada Yagi Uda antena, yaitu antena dengan elemen utama reflektor dan satu atau lebih elemen detektif atau direktor. Digunakan secara luas dalam sistem TV, analog rumah, dan komunikasi radio jarak menengah. Yang ketiga ada parabola dish antena atau antena parabola, itu menggunakan reflektor berbentuk parabola yang memfokuskan sinyal ke sebuah titik fokus. Tempat yang diletakkannya itu elemen penerima atau pemancar. Jadi efektif untuk komunikasi satelit, radio, astronomi, dan radar. Yang keempat ada microstrip antena atau patch antena. Jadi bentukannya itu kecil, ringan, dan mudah dipasang pada permukaan datar dan banyak digunakan dalam perangkat portabel seperti smartphone, drone, GPS, dan peralatan militer karena kemampuannya itu beroperasi pada frekuensi tinggi dengan ukuran yang sangat minimalis. Yang terakhir ada low periodic antena, yaitu antena multi band yang mampu beroperasi di berbagai frekuensi. Jadi bentuknya itu mirip dengan Yagi, namun dengan elemen-elemen berukuran berbeda, sering digunakan dalam komunikasi militer dan uji sinyal. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi antena. Secara umum, fungsi utama dari antena adalah mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat memancarkan sinyal dan mengubah gelombang elektromagnetik kembali menjadi sinyal listrik saat menerima sinyal. Jadi antena itu berperan sebagai media transisi antara perangkat elektronik dan ruang bebas. Fungsi lainnya meliputi yang pertama menyalurkan sinyal dengan efisiensi tinggi ke arah yang diinginkan. Yang kedua itu menyesuaikan kekuatan sinyal agar sesuai dengan jangkauan komunikasi. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas komunikasi kabel dalam berbagai kondisi geografis. Yang keempat, membantu memperluas cakupan layanan pada sistem komunikasi skala luas seperti jaringan seluler dan satelit. Selanjutnya, manfaat penggunaan antena. Jadi kemampuan komunikasi kabel itu antena memungkinkan transmisi data tanpa kabel baik di dalam jarak pendek seperti Bluetooth atau Wi-Fi maupun jarak jauh seperti siaran radio dan komunikasi satelit. Jadi solusi pada lokasi sulit itu di daerah terpencil yang sulit dijangkau infrastruktur kabel, antena menjadi solusi untuk mengakses jaringan komunikasi. Selanjutnya, fleksibilitas sistem komunikasi. Jadi antena dapat disesuaikan dan diganti sesuai kebutuhan sistem, memberikan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi dan digunakan dalam banyak sektor, seperti mulai dari bidang transportasi, militer, kesehatan, pertahanan, hingga penerbangan dan navigasi. Selanjutnya kekurangan dan tantangan. Yang pertama itu sensitif terhadap penempatan. Jadi posisi, arah, dan ketinggian antena sangat mempengaruhi kinerja antena. Yang tidak ditempatkan dengan benar akan mengalami gangguan sinyal. Yang kedua itu terpengaruh lingkungan. Jadi cuaca ekstrim, bangunan, medan pegunungan, dan objek penghalang lain itu bisa menyebabkan penurunan kualitas sinyal. Selanjutnya, keterbatasan frekuensi. Jadi antena itu harus dirancang untuk bekerja optimal pada rentang frekuensi tertentu. Satu antena tidak selalu cocok untuk semua jenis sinyal. Yang terakhir itu ada gangguan inferensi, itu sinyal dari perangkat lain dapat menyebabkan inferensi, terutama pada lingkungan dengan banyak peralatan elektronik. Selanjutnya topik yang kedua yaitu internet satelit. Jadi definisi internet satelit adalah teknologi penyedia layanan internet yang memanfaatkan satelit komunikasi sebagai media transmisi utama untuk mengirim dan menerima data antara pengguna dan server internet. Berbeda dengan jaringan kabel atau seluler yang bergantung pada infrastruktur, jadi fisik seperti kabel optik, menara BTS atau jalur darat, internet satelit bekerja dengan sistem komunikasi dua arah melalui gelombang radio yang dipantulkan ke satelit yang mengorbit bumi. Jadi teknologi ini menjadi solusi penting bagi masyarakat di daerah pedesaan
pegunungan, pulau terpencil, dan wilayah lain yang sulit dijangkau infrastruktur komunikasi konvensional dengan menggunakan internet satelit. Pengguna dimanapun dan di permukaan bumi selama berada dalam cakupan sinyal, jadi dapat mengakses informasi, berkomunikasi dan menjalankan aktivitas digital seperti browsing, email, video, conference, hingga transmisi data industri. Selanjutnya kita masuk ke komponen sistem internet satelit. Yang pertama itu adalah satelit komunikasi. Jadi satelit ini biasanya berada di orbit geostasioner atau GEO atau orbit rendah atau LEO. Fungsinya adalah menerima sinyal dari bumi, memperkuatnya, dan memantulkannya kembali ke lokasi lain di bumi. Yang kedua ada VSAT atau Very Small Aperture Terminal, yaitu merupakan antena parabola kecil yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit VSAT menjadi penghubung untuk antara perangkat pengguna dan jaringan satelit. Yang ketiga ada modern satelit, yaitu perangkat yang mengkonversikan sinyal radio dari antena parabola menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer atau router dan sebaliknya. Selanjutnya yang keempat ada stasiun bumi atau hub gateway, yaitu fasilitas besar di permukaan bumi yang berfungsi sebagai pusat komunikasi antara satelit dan internet global. Jadi semua data dari pengguna melewati stasiun bumi untuk diteruskan ke jaringan internet. Yang keempat itu ada router atau perangkat penghubung lokal, yaitu setelah sinyal diterima dan diubah oleh modem, router akan mendistribusikan koneksi internet ke berbagai perangkat seperti komputer, ponsel, atau kamera pengawas. Selanjutnya yang terakhir ada power supply atau unit kendali, yaitu beberapa sistem menggunakan unit pengatur daya dan mengendalikan yang memastikan sistem antena tetap terkalibrasi dengan posisi satelit di langit. Selanjutnya cara kerja internet satelit. Yang pertama itu pengguna membuka website atau aplikasi melalui perangkat yang terhubung ke router atau modem. Kedua, meminta data dikirimkan melalui VSAT ke satelit di orbit. Yang ketiga, satelit menerima sinyal dan mengarahkannya ke stasiun bumi atau hub yang terhubung langsung ke jaringan internet global. Yang keempat itu, server internet memproses permintaan dan mengirimkan data kembali melalui jalur yang sama dari stasiun bumi ke satelit, kemudian kembali ke antena parabola pengguna. Yang terakhir itu modem satelit mengubah data menjadi bentuk digital yang dapat digunakan untuk perangkat pengguna. Jadi walaupun data menempuh jarak ribuan kilometer hingga 720.000 kilometer pulang pergi untuk satelit GEO, teknologi pengolahan sinyal dan antena modem memungkinkan proses ini berlangsung dalam waktu sepersekian detik saja. Selanjutnya kita masuk ke jenis satelit berdasarkan orbit, yaitu yang pertama tadi ada GEO atau geostationary Earth Orbit, yaitu berada di ketinggian sekitar 35.786 km di atas garis khatulistiwa. Kedua, ada satelit tetap berada pada posisi yang relatif terhadap permukaan bumi, kemudian memiliki cakupan yang sangat luas, sekitar sepertiga bumi, ideal untuk siaran TV dan memiliki skala besar. Kemudian kekurangannya adalah memiliki latensi yang tinggi karena jarak transmisi yang sangat jauh. Yang kedua ada LEO atau Low Earth Orbit, yaitu berada di ketinggian sekitar 200 hingga 2000 km, bergerak cepat dan membentuk konstelasi satelit untuk menutupi seluruh bumi, memiliki latensi rendah dan cocok untuk aplikasi real time seperti video call, game online, dan streaming. Jadi digunakan oleh perusahaan seperti Starlink atau SpaceX, OneWeb, dan Amazon Kuiper, MEO atau Medium Earth Orbit. Terletak di antara LEO dan GEO sekitar 2.000 hingga 35.000 km. Umumnya digunakan untuk sistem navigasi satelit seperti GPS, Galileo, dan GLONASS. Jadi menawarkan kompromi antara cakupan, kecepatan, dan latensi. Kemudian tujuan dan fungsi. Jadi yang pertama itu menyediakan akses internet di wilayah tanpa infrastruktur kabel seperti fiber optik atau jaringan seluler.
Kedua, mendukung konektivitas di sekitar kritikal seperti maritim atau kapal pesiar, kapal barang, dan nelayan di laut lepas. Kemudian penerbangan, internet dalam pesawat selama penerbangan. Kemudian dalam militer, komunikasi taktis di medan operasional terpencil. Kemudian respon darurat dan bencana, koneksi cepat di area infrastruktur rusak. Kemudian menjembatani kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural. Selanjutnya ada manfaat internet satelit. Yang pertama itu akses global tanpa batas geografis, tidak bergantung pada lokasi. Selama perangkat memiliki pandangan langsung ke langit, koneksi tetap bisa dilakukan. Kemudian solusi untuk daerah terpencil dan tertinggal, mampu menjangkau lokasi seperti hutan, gunung, gurun, pulau, dan lautan lepas yang tidak mungkin dijangkau kabel optik atau tower solar. Kemudian ada instalasi cepat dan fleksibel, jadi tidak memerlukan pembangunan infrastruktur kabel bawah tanah. Jadi ideal untuk kebutuhan darurat, proyek sementara, atau permukiman baru. Kemudian digunakan dalam banyak sektor strategis, jadi cocok untuk di lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, NGO, perusahaan pertambangan, logistik, dan pariwisata. Jadi ketersediaan stabil di wilayah dengan infrastruktur lemah saat jaringan kabel seluler terganggu, internet satelit tetap dapat berfungsi sebagai jalur utama atau cadangan backup. Kemudian mendukung pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil. Jadi kemungkinan akses ke layanan pendidikan daring, telemedicine, pelatihan tenaga kerja jarak jauh, dan komunikasi antar wilayah. Selanjutnya kekurangan dan tantangan. Yang pertama adalah latensi tinggi atau khusus satelit geo, jarak tempuh sinyal yang sangat jauh menyebabkan keterlambatan atau delay yang dapat mengganggu aplikasi real time seperti game online atau video conference. Kemudian ada biaya peralatan dan layanannya itu cukup mahal. Jadi biaya pemasangan antena PSAT itu dan langganan bulanannya itu masih relatif tinggi dibandingkan layanan kabel atau seluler biasa. Kemudian terpengaruh kondisi cuaca ekstrim. Jadi hujan lebat, badai, atau salju dapat menyebabkan rainfall atau pelemahan sinyal yang mengganggu koneksi internet. Selanjutnya kapasitas bandwidth terbatas pada sistem lama. Jadi beberapa sistem lama memiliki keterbatasan dalam jumlah dan data dan kecepatan, terutama jika digunakan banyak orang secara bersamaan. Kemudian keterbatasan pergerakan pada sistem geo. Jadi sistem geo itu kurang cocok untuk perangkat yang bergerak seperti kendaraan atau pesawat karena arah antena harus tetap mengarah ke posisi tetap di langit. Anjay selebel. Selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu jaringan seluler. Jadi definisi jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti smartphone, tablet, modem, dan perangkat IoT untuk tetap terhubung ke jaringan telekomunikasi. Jadi bahkan saat ini berpindah lokasi, sistem ini bekerja dengan cara membagi area geografis menjadi sel kecil yang masing-masing dilayani oleh base transceiver stasiun BTS atau menara pemancar. Jadi jaringan seluler memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan suara, data, dan multimedia secara real time. Jadi menjadikannya fondasi penting bagi layanan komunikasi modern. Teknologi ini digunakan untuk melakukan panggilan suara, mengirim SMS, menjelaskan internet, video streaming, hingga mendukung sistem transportasi pintar dan rumah cerdas atau smart home. Jadi komponen utama jaringan seluler itu yang pertama ada perangkat pengguna atau user equipment atau UE, yaitu termasuk ponsel, modem, USB, tablet, smartwatch, dan perangkat IoT. Jadi perangkat ini dilengkapi dengan modul radio untuk menerima dan mengirim sinyal ke BTS. Yang kedua ada SIM card atau subscribe identity module, yaitu kartu kecil yang menyimpan informasi pelanggan seperti MSI, autentikasi, enkripsi, dan pengaturan jaringan. Jadi SIM juga memungkinkan pelanggan berpindah perangkat tanpa kehilangan identitas jaringan. Yang ketiga ada BTS atau Base Transceiver Station, yaitu menara atau stasiun pemancar penerima radio yang mengatur komunikasi antara perangkat pengguna dengan jaringan. Jadi setiap BTS mencakup satu sel geografis. Yang keempat ada BSC atau Base Station Controller, yaitu mengatur
beberapa BTS dalam satu area, mengelola lokasi kanal frekuensi, handover antar BTS, dan kontrol transmisi sinyal. Yang kelima ada MSC, Mobile Switching Center, yaitu pusat kendali jaringan yang bertugas melakukan routing panggilan suara dan data. Jadi manajemen mobilitas serta autentikasi pelanggan. Yang keenam ada HLR atau Hub Location Register dan FLR atau Visitor Location Register, yaitu berbasis data yang menyimpan informasi pelanggan dan lokasi perangkat. Jadi HLR ini untuk pelanggan tetap, FLR ini untuk pelanggan yang sedang roaming. Kemudian ada core network atau jaringan inti, yaitu menyediakan konektivitas antara BTS dengan jaringan telepon umum dan internet. Jadi core network terdiri dari elemen-elemen seperti GGSN, SGSN untuk 3G, dan PGSW atau SGW untuk 4G, dan 5G-C untuk 5G. Kemudian ada backhaul atau saluran yang menghubungkan BTS dengan jaringan inti, baik menggunakan syarat optik atau gelombang mikro atau satelit. Selanjutnya kita masuk ke evolusi teknologi seluler atau generasi jaringan. Yang pertama itu ada 1G atau generasi pertama, yaitu teknologi analog, hanya mendukung panggilan suara, kualitas suara rendah dan tidak aman. Yang kedua ada 2G atau GSM atau CDMA, yaitu digital, mendukung SMS, MMS, dan suara. Lalu pengenalan enkripsi untuk komunikasi lebih aman, kecepatan data masih sangat terbatas. Yang ketiga itu ada 3G atau UMTS atau HSPA, yaitu mendukung koneksi internet dasar, cruising, dan video call. Kemudian ada kecepatan data mengikat hingga beberapa Mbps. Kemudian munculnya layanan berbasis data yang lebih kaya. Selanjutnya ada 5G, yaitu revolusi koneksi data dengan kecepatan tinggi hingga ratusan Mbps, streaming video HD, game online, dan layanan VoIP jadi umum, latensi rendah dan kapasitas pengguna lebih banyak. Kemudian ada tadi 4G, sekarang 5G, itu kecepatan ultra tinggi hingga GPS, latensi sangat rendah di bawah 10 ms, dan mendukung intensi opting atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan kendaraan otonom dan industri pintar. Jadi cara kerja jaringan seluler itu ada berapa, yaitu yang pertama ada perangkat pengguna aktif dalam mencari sinyal dari BTS terdekat. Kemudian setelah ditemukan, perangkat akan berkomunikasi melalui sinyal radio dengan BTS. Kemudian BTS meneruskan komunikasi ke BSC dan MSC untuk pengaturan rute panggilan atau jalur data. Selanjutnya MSC memproses permintaan dan meneruskannya ke jaringan internet atau ke perangkat tujuan untuk panggilan SMS. Kemudian bila pengguna berpindah lokasi, sistem akan otomatis melakukan handover ke BTS dekat lainnya tanpa memutuskan koneksi. Selanjutnya tujuan dan fungsi dari jaringan seluler. Yang pertama itu menghubungkan pengguna secara berkabel tanpa perlu kabel atau koneksi tetap. Kedua, menyediakan layanan komunikasi menyeluruh dalam satu sistem, suara, data, SMS, dan multimedia. Yang ketiga ada memfasilitasi mobilitas tinggi, yaitu memungkinkan pengguna tetap terhubung saat berpindah tempat. Kemudian menjadi tulang punggung sistem komunikasi nasional, yaitu mencakup kebutuhan personal, bisnis, industri, dan pendidikan hingga layanan darurat. Selanjutnya ada manfaat jaringan seluler. Yang pertama itu akses komunikasi kapan saja dan di mana saja. Jadi pengguna dapat menelpon, mengirim pesan, dan mengakses internet tanpa terikat lokasi tertentu. Kemudian mendukung mobilitas pengguna modern, yaitu mobilitas tinggi tidak mengganggu komunikasi karena jaringan selalu siap melayani meskipun berpindah-pindah lokasi. Kemudian pendorong ekonomi digital dan inovasi. Jadi bisnis berbasis aplikasi, e-commerce, transportasi online, hingga digital banking, semua itu bergantung pada jaringan seluler. Kemudian, media sosial dalam komunikasi global, membuka akses informasi, komunikasi lintas negara, serta berbagi konten secara cepat. Kemudian, menopang layanan penting publik, itu termasuk telemedicine, pembelajaran daring, sistem keamanan pintar, dan logistik real-time. Kemudian mendukung sistem smart city atau IoT, yaitu dengan 5G, jaringan seluler menjadi dasar infrastruktur kota pintar dan otomatisasi sistem industri. Kemudian stabilitas dan fleksibilitas tinggi. Ini bisa digunakan oleh individu,
hingga perusahaan besar tanpa memerlukan kabel tambahan. Selanjutnya, kekurangan dan tantangan dari jaringan seluler. Yang pertama itu, kualitas sinyalnya itu tidak merata. Jadi, wilayah terpencil, hutan, pegunungan, atau gedung tinggi, sinyal dapat melemah atau hilang karena jarak dari BTS atau gangguan fisik. Kemudian itu biaya infrastrukturnya itu tinggi. Jadi, pembangunan BTS, jaringan optik, dan peralatan lainnya itu memerlukan investasi besar dan pemeliharaan berkala. Kemudian, kepadatan pengguna dan kemacetan. Jadi jaringan di area padat seperti kota besar, banyak pengguna dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan. Kemudian keamanan dan privasi data. Jadi jaringan seluler dapat menjadi sasaran penyadapan, serangan cyber, dan pencurian data jika tidak dilindungi dengan sistem enkripsi dan autentikasi yang kuat. Kemudian ketergantungan terhadap listrik dan infrastruktur fisik. Jadi gangguan listrik atau kerusakan infrastruktur fisik misalnya akibat bencana dapat mengakibatkan lumpuhnya jaringan. Selanjutnya kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu jaringan ad hoc. Yang pertama itu definisinya. Jadi jaringan ad hoc adalah jenis jaringan nirkabel yang terbentuk secara spontan dan fleksibel tanpa bergantung pada infrastruktur tetap seperti router, switch, atau access point. Dalam jaringan ini, setiap perangkat atau node berfungsi secara mandiri, tidak hanya sebagai penerima dan pengirim data, tetapi juga sebagai router yang dapat meneruskan data ke node lain. Jadi karakteristik utama jaringan ad hoc ini adalah sifatnya yang desentralisasi, dinamis, dan self-configuring, artinya jaringan dapat terbentuk secara otomatis tanpa konfigurasi manual, serta mampu menyesuaikan diri saat ada node yang masuk, keluar, atau berpindah lokasi. Jadi jaringan ini banyak digunakan dalam kondisi darurat, medan bencana, operasi militer, serta aplikasi IoT dan sensor nirkabel yang memerlukan komunikasi tanpa infrastruktur. Jadi komponen utama jaringan ad hoc itu yang pertama adalah perangkat mobile atau node, yaitu termasuk laptop, smartphone, tablet, drone, robot, hingga sensor nirkabel. Jadi setiap perangkat dapat mengirim, menerima, dan meneruskan data dalam jaringan. Kemudian mobilitas tinggi memungkinkan perubahan topologi secara dinamis. Kemudian modul komunikasi nirkabel. Teknologi seperti Wi-Fi 802.11 itu Bluetooth, Zigbee, atau komunikasi radio frekuensi digunakan untuk menghubungkan perangkat antar node. Jadi modul ini harus mendukung komunikasi peer-to-peer tanpa akses point. Kemudian protokol routing. Untuk menemukan dan menjaga jalur komunikasi di antara node, digunakan protokol khusus seperti ODP atau Ad Hoc On Demand Distance Vector, kemudian DSR atau Dynamic Source Routing, kemudian OLSR Optimizer Link State Routing. Dan terakhir ada TORA, itu Temporally Ordered Routing Algorithm, yaitu protokol ini memastikan data sampai ke tujuan meskipun routernya itu berubah secara dinamis. Kemudian ada sumber daya energi. Jadi karena node ini bersifat mobile, jadi mereka biasanya bergantung pada baterai, sehingga efisiensi energi menjadi pertimbangan penting dalam desain protokol. Kemudian ada perangkat lunak pendukung, yaitu termasuk sistem operasi, driver, komunikasi, dan aplikasi yang menggunakan jaringan ini secara langsung. Kemudian ada jenis-jenis jaringan ad hoc, yaitu MANET atau Mobile Ad Hoc Network, yaitu jaringan antar perangkat mobile seperti smartphone dan laptop, cocok untuk komunikasi militer, darurat, dan ekspedisi lapangan. Kemudian ada FANet, yaitu Particular Ad Hot Network, yaitu digunakan pada kendaraan yang bergerak seperti mobil atau truk. Jadi meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas melalui berbagai informasi antar kendaraan atau dengan infrastruktur jalan. Kemudian ada WSN, yaitu Wireless Sensor Network, itu terdiri dari banyak node sensor yang ditempatkan untuk mengamati kondisi lingkungan, suhu, kelembapan, tekanan, dan sebagainya. Jadi digunakan dalam pertanian, pemantauan lingkungan industri, dan militer. Kemudian ada FANet, yaitu Flying Ad Hoc Network, yaitu jaringan ad hoc antara drone atau UAV, yaitu Unmanned Aerial Vehicles, yaitu sangat berguna dalam pemantauan udara, survei wilayah, dan pengiriman logistik. Yang terakhir ada SANet, yaitu Smartphone Ad Hoc Network, itu dibentuk menggunakan perangkat smartphone tanpa koneksi seluler, biasanya via Wi-Fi direct atau Bluetooth.
Kemudian ada cara kerja jaringan ad hoc, yaitu pembentukan jaringan otomatis. Saat perangkat berada dalam jangkauan satu sama lain, mereka secara otomatis mengenali perangkat lain dan membentuk koneksi. Kemudian ada multi-hop routing, yaitu jika ada dua node tidak dalam jangkauan langsung, data akan dikirim melalui satu atau lebih node perantara. Kemudian pengaturan dinamis, jadi jaringan secara otomatis beradaptasi ketika node berpindah tempat, mati atau bergabung, jadi topologi berubah secara real time. Kemudian pengiriman data itu terdesentralisasi, jadi tidak ada titik pusat, semua node bekerja sama secara kolektif untuk mempertahankan koneksi. Kemudian tujuan dan fungsi. Yang pertama itu menyediakan konektivitas cepat dan fleksibel, terus mengurangi ketergantungan terhadap infrastruktur jaringan tetap seperti kabel, menara, atau server. Kemudian menunjang operasi taktis dan lapangan di sektor militer, medis, dan ekspedisi. Kemudian memfasilitasi komunikasi peer-to-peer secara langsung antar perangkat. Kemudian menjadi dasar pengembangan teknologi IoT dan smart device yang saling terhubung. Kemudian manfaat jaringan ad hoc itu adalah relasi cepat dan praktis, biaya lebih fleksibel dan adaptif, meningkatkan mobilitas dan portabilitas, energi itu efisien dan pada skala kecil. Kemudian penerapannya luas di berbagai bidang. Kekurangan dan tantangannya itu adalah kinerja terbatas di skala besar, kemudian ketergantungan pada energi baterai, kemudian keamanan yang rentan, dan kualitas koneksi tidak stabil. Kemudian tidak cocok untuk transfer data besar dan stabilitas jangka yang panjang. Mungkin itulah sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.